Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kita yang penuh pengetahuan. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semua yang telah bergabung di sini. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa tokoh dunia di bidang sains dan matematika yang berpengaruh. Sebelum kita ke videonya, saya ingin memberi pengumuman penting untuk teman-teman semua. Agar teman-teman selalu mendukung channel YouTube Superior dengan klik tombol subscribe, karena kami akan memberikan giveaway sebesar 500.000 untuk teman-teman yang terpilih. Kami akan membagikan hadiah tersebut saat mencapai 10.000 subscribers. Silahkan isi kolom komentar untuk berpartisipasi dalam kesempatan ini. Mari kita tonton videonya sampai habis untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah bergabung dan selamat menikmati konten yang telah kami siapkan untuk kalian. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam mengejar pengetahuan. Albert Einstein, seorang jenius yang mengubah cara manusia memandang alam semesta, lahir di Jerman. Sejak kecil, Einstein menunjukkan ketertarikan yang luar biasa terhadap sains dan matematika, seringkali merenungkan pertanyaan-pertanyaan kompleks tentang alam. Dalam perjalanan karirnya, ia bekerja di kantor paten Swiss, di mana ide-ide revolusionernya mulai muncul. Pada tahun 1905, tahun yang dikenal sebagai tahun ajaibnya, Einstein menerbitkan 4 makalah penting yang mengubah fisika modern. Salah satu makalah tersebut memperkenalkan teori relativitas khusus yang menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu. Pada tahun 1915, Einstein mempublikasikan teori relativitas umum yang memberikan penjelasan baru tentang gravitasi. Teori ini menjelaskan bahwa massa dan energi dapat membengkokkan ruang waktu, menciptakan efek yang kita sebut gravitasi. Persamaan E sama dengan mc kuadrat yang dihasilkan dari teorinya menjadi salah satu rumus paling terkenal dalam sejarah sains. Setelah meninggalkan Jerman pada tahun 1933, Albert Einstein menginjakkan kaki di Amerika Serikat, seolah-olah memulai babak baru dalam hidupnya yang dipenuhi harapan dan tantangan. Di sana, di Institute for Advanced Study di Princeton, Einstein menghabiskan hari-harinya dalam penelitian yang mendalam, seringkali terlihat tenggelam dalam pemikiran tentang misteri alam semesta. Selama waktunya di Amerika, Einstein tidak hanya fokus pada sains, tetapi juga berani menyuarakan pendapatnya tentang isu-isu sosial dan politik yang penting. Dengan keyakinan yang mendalam akan pentingnya perdamaian, Einstein aktif terlibat dalam berbagai organisasi yang mempromosikan kerjasama internasional dan penolakan terhadap nuklir. Melalui tulisannya, Einstein menyampaikan pandangannya yang progresif tentang kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, menjadikannya salah satu suara terkemuka dalam gerakan hak asasi manusia. Meski menghadapi penolakan dan tantangan, ia tetap teguh pada prinsipnya, berjuang untuk dunia yang lebih baik dengan harapan akan hadirnya kedamaian dan persatuan. Sir Isaac Newton, seorang jenius yang mengubah cara kita memahami alam semesta, berdiri di antara buku-buku dan alat eksperimen, matanya berbinar dengan semangat penemuan. Dengan ketekunan yang luar biasa, ia mencurahkan waktu dan pikirannya untuk merumuskan hukum gerak yang menjadi fondasi fisika modern. Saat ini ia mengamati buah apel jatuh dari pohon. Inspirasi untuk memahami gravitasi muncul dengan sendirinya dalam benaknya. Dengan penemuan hukum gravitasi universal, Newton tidak hanya menjelaskan pergerakan benda-benda di bumi, tetapi juga di luar angkasa. Melalui karya monumentalnya, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ia memberikan landasan bagi banyak ilmuwan yang datang setelahnya. Di tengah tantangan dan kritik, Newton tetap berdiri teguh, membuktikan bahwa keinginan untuk mencari kebenaran dapat mengubah dunia. Warisan ilmiah, Sir Isaac Newton tidak hanya membentuk fisika, tetapi juga mempengaruhi banyak disiplin ilmu lainnya, menjadikannya ikon abadi dalam sejarah sains. Sir Isaac Newton, seorang jenius dalam bidang sains, mengubah cara kita memahami alam semesta dengan karyanya yang monumental, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Diterbitkan pada tahun 1687, Principia menampilkan pemikiran brilian yang menjelaskan hukum gerak dan gravitasi yang menjadi dasar mekanika klasik. Dalam karya tersebut, Newton merumuskan 3 hukum gerak yang menciptakan fondasi untuk pemahaman fisika modern. Selain itu, Theorism Gravitatis Universal yang diperkenalkan Newton menjelaskan bagaimana benda-benda saling tarik-menarik berdasarkan massa mereka. Kontribusi Newton tidak hanya terbatas pada fisika, ia juga meninggalkan jejak yang mendalam di bidang matematika melalui pengembangan kalkulus. Metode fluxions yang diciptakan oleh Newton, yang kini kita kenal sebagai kalkulus diferensial,
memungkinkan pemecahan masalah kompleks dalam analisis matematis. Teori analisis matematikanya juga membuka jalan bagi kemajuan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan dan teknik di masa depan. Isaac Newton berdiri di laboratoriumnya, dikelilingi oleh alat-alat optik saat ia pertama kali memecahkan misteri cahaya putih yang terdiri dari berbagai warna. Penemuan teleskop reflektifnya yang memanfaatkan cermin untuk mengumpulkan cahaya mengubah cara astronomi dilakukan. Karya-karya Newton tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang cahaya, tetapi juga membentuk dasar bagi banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai Presiden Royal Society dari tahun 1713 hingga 1727, Newton memimpin komunitas ilmiah dengan visi dan inovasi. Pendekatan empiris Newton dalam sains mendorong para ilmuwan untuk mengandalkan pengamatan dan eksperimen daripada teori belaka. Warisan Newton tetap hidup dalam prinsip-prinsip dasar fisika dan matematika yang kita ajarkan hingga hari ini. Dengan setiap penemuan dan kontribusinya, Newton tidak hanya mengubah sains, tetapi juga memengaruhi cara kita memahami dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan hidupnya, Newton menjadi simbol dari pencarian pengetahuan dan penerapan logika dalam menghadapi misteri alam. Niels Bohr lahir pada tanggal 7 Oktober 1885 di Copenhagen, Denmark, sebagai seorang jenius yang nantinya akan mengubah pemahaman kita tentang fisika. Dari usia muda, Bohr menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan yang akhirnya membawanya ke jalur penemuan besar. Dia memasuki Universitas Copenhagen, di mana ia belajar fisika dan menemukan semangatnya dalam mengeksplorasi atom dan struktur materinya. Dengan bimbingan dari guru-guru hebat, Bohr mulai mengembangkan teori yang akan mengubah cara kita memahami atom. Karyanya yang paling terkenal, model atom Bohr, menjelaskan bagaimana elektron bergerak di sekitar inti atom dalam orbit yang terpisah. Penemuan ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang struktur atom, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan dalam fisika kuantum. Niels Bohr kemudian menerima penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1922 sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa. Selain prestasinya dalam fisika, Bohr juga dikenal karena pemikirannya yang mendalam tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan filosofi. Dalam kegelapan malam, Niels Bohr mengemasi barang-barangnya dengan penuh hati-hati, tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah melarikan diri dari Eropa yang diduduki Nazi, Bohr tiba di Amerika Serikat dengan harapan baru dan tujuan yang jelas. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Bohr bergaul dengan tim ilmuwan di proyek Manhattan, bertekad untuk menggunakan pengetahuannya demi kebaikan umat manusia. Dalam pertemuan yang intens, Bohr menekankan pentingnya etika dalam pengembangan senjata nuklir, mengingat konsekuensi mendalam dari penemuan tersebut. Saat bom atom pertama diuji di Alamogordo, New Mexico, Bohr merasakan campuran antara kecemasan dan kelegaan, menyadari bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Keberanian dan dedikasi Bohr terhadap ilmu pengetahuan dikenang sebagai simbol perjuangan melawan tirani dan pencarian kebenaran. Di tahun-tahun setelah perang, Bohr aktif menyuarakan perlunya kontrol internasional atas senjata nuklir, berusaha untuk mencegah bencana yang lebih besar. Niels Bohr, seorang fisikawan terkemuka, meninggal pada 18 November 1992, namun warisannya dalam fisika kuantum tetap hidup dan menginspirasi generasi ilmuwan berikutnya. Dengan penemuan model atom yang revolusioner, Bohr mengubah cara pandang dunia terhadap struktur materi. Ide-idenya tentang mekanika kuantum memberikan dasar bagi banyak penemuan ilmiah penting di abad ke-20. Bohr juga terkenal dengan prinsip ketidakpastian, yang menunjukkan batasan pemahaman kita tentang perilaku partikel subatom. Warisan Niels Bohr tidak hanya terletak pada teorinya, tetapi juga pada pendekatannya yang inovatif terhadap penelitian ilmiah. Kontribusinya terhadap pengembangan fisika nuklir juga sangat signifikan, menjadikannya salah satu pionir dalam bidang tersebut. Melalui dedikasinya, Niels Bohr menciptakan lingkungan kolaboratif di dalam komunitas ilmiah, mendorong inovasi dan pertukaran ide. Di luar kontribusinya dalam fisika, Bohr juga dikenal karena pandangannya yang mendalam tentang filosofi ilmu pengetahuan. Richard Phillips Feynman, yang lahir pada 11 Mei 1918 di New York City, dikenal sebagai salah satu fisikawan terhebat abad ke-20. Sejak usia muda, Feynman menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan sains, seringkali membongkar radio untuk memahami cara kerjanya. Feynman melanjutkan studinya di Massachusetts Institute of Technology, di mana ia meraih gelar sarjana dalam fisika. Selama Perang Dunia II, Feynman berkontribusi sebagai anggota proyek Manhattan yang mengembangkan bom atom pertama.
Nah, setelah perang, Feynman kembali ke dunia akademis dan menjadi profesor di California Institute of Technology, di mana ia menginspirasi generasi baru fisikawan. Feynman dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena pendekatan pengajarannya yang unik dan penuh semangat membuat sains menjadi hidup bagi murid-muridnya. Karyanya dalam fisika kuantum dan teori medan telah membawa inovasi yang signifikan, menjadikannya salah satu pilar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Richard Feynman, seorang fisikawan brilian, dikenal tidak hanya karena kontribusi ilmiah yang luar biasa, tetapi juga karena karya tulisnya yang mampu menginspirasi banyak orang. Dengan gaya berceritanya yang khas dan penuh humor, Feynman mengajak pembaca menjelajahi labirin pikirannya, mengungkap bagaimana sains dapat menjadi petualangan yang mendebarkan sekaligus menghibur. Kisahnya mulai dari pengalaman di Los Alamos hingga penemuan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, memperlihatkan sisi kemanusiaan dari seorang ilmuwan terkemuka. Melalui anekdot yang penuh warna, Feynman menunjukkan bahwa rasa ingin tahunya tidak pernah padam, bahkan saat menghadapi tantangan besar dalam karirnya. Feynman tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga menggugah semangat untuk terus belajar dan menjelajahi dunia di sekitar kita. Ia menekankan pentingnya kreativitas dan kebebasan berpikir, mengajak pembaca untuk tidak takut mengajukan pertanyaan yang sulit. Richard Feynman meninggal pada 15 Februari 1998, tetapi warisannya tetap hidup dan terus mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan. Melalui kontribusinya yang luar biasa dalam ilmu fisika, Feynman telah memperkenalkan banyak konsep yang masih relevan hingga hari ini. Selain itu, pendekatan uniknya terhadap pendidikan telah menginspirasi banyak pengajar untuk menemukan cara baru dalam mengajar sains. Feynman dikenal karena kemampuannya menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana dan menarik. Warisan Feynman tidak hanya terletak pada penemuan ilmiahnya, tetapi juga dalam cara dia mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi di antara para ilmuwan muda. Karya tulisnya, termasuk Surely You're Joking, Mr. Feynman, menjadi sumber inspirasi yang tak ternilai bagi banyak orang di luar dunia akademis. Dengan visi humor dan kepribadiannya yang menawan, Feynman berhasil menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat umum. Hadiah intelektual yang diberikan Feynman terus mengalir ke dalam berbagai disiplin ilmu, memicu inovasi dan pemikiran kritis di kalangan generasi baru. Marie Curie lahir pada 7 November 1897 di Warsawa, Polandia, seorang pelopor dalam dunia sains. Sejak anak kecil, ia memiliki kecintaan yang mendalam terhadap sains dan pendidikan, menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku-buku ilmiah. Setelah pindah ke Paris, ia mendaftar untuk belajar di Universitas Sorbonne, tempat ia menemui tantangan dan peluang yang luar biasa. Di Sorbonne, ia memperdalam pengetahuannya di bidang fisika dan kimia, seringkali menjadi satu-satunya wanita di kelasnya. Pengalaman tersebut membentuk ketahanan dan keberaniannya, yang kelak membawanya menuju penemuan-penemuan besar di dunia sains. Dedikasinya membuahkan hasil ketika ia dan suaminya, Pierre Curie, meneliti radioaktivitas dan menemukan unsur polonium dan radium. Penemuan ini tidak hanya mengubah cara pandang terhadap atom, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan dalam bidang medis dan energi. Marie Curie menjadi wanita pertama yang meraih Nobel, menerima penghargaan dalam bidang fisika pada tahun 1903. Marie Curie adalah sosok yang penuh semangat dan dedikasi, memanfaatkan pengetahuannya untuk membantu banyak orang, terutama selama masa-masa sulit seperti Perang Dunia Pertama. Dia menciptakan unit-unit radiografi mobile yang memungkinkan diagnosa medis cepat di medan perang, menyelamatkan nyawa banyak prajurit. Keberanian dan dedikasi Marie Curie dalam menghadapi tantangan tersebut menunjukkan betapa kuatnya peran ilmu pengetahuan dalam situasi kritis. Meski menghadapi banyak rintangan, dia tetap fokus pada misinya untuk memberikan bantuan medis yang diperlukan dalam kondisi perang yang mengerikan. Inovasi yang dibawa oleh Marie Curie memberikan dampak besar pada cara medis dilakukan di medan perang, menggandakan ketahanan dan harapan bagi para prajurit. Pengabdiannya dalam pendidikan dan penelitian juga menjadi inspirasi bagi generasi ilmuwan perempuan yang akan datang, membuka jalan bagi kemajuan dalam sains. Marie Curie, seorang ilmuwan ulung yang dikenal karena penelitiannya tentang radioaktivitas, meninggal pada 4 Juli 1934 akibat anemia aplastik yang diyakini disebabkan oleh paparan radiasi. Namun, warisan ilmiah dan semangat penelitian Marie Curie tetap membara meskipun beliau telah tiada, terus menginspirasi generasi ilmuwan selanjutnya.
Sebagai wanita pertama yang meraih penghargaan Nobel, Curie membuktikan bahwa keberanian dan ketekunan dapat mengubah dunia. Keberhasilannya dalam meraih Nobel di dua bidang berbeda, yaitu fisika dan kimia, menjadikannya satu-satunya orang yang pernah melakukan hal tersebut. Marie Curie bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga simbol perjuangan perempuan dalam ilmu pengetahuan dan kesetaraan gender. Karya dan penemuan Marie Curie, termasuk unsur radium dan polonium, membuka jalan bagi kemajuan besar dalam bidang medis dan fisika. Hingga saat ini, banyak lembaga penelitian dan organisasi ilmiah yang membawa nama Marie Curie sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. James Clerk Maxwell lahir pada 13 Juni 1831 di Edinburgh, Skotlandia, sebagai salah satu pemikir paling brilian dalam sejarah sains. Maxwell dikenal karena formulasi teori elektromagnetik yang menyatukan listrik dan magnetisme menjadi satu teori kohesif. Karya monumental ini menjadi dasar bagi banyak teknologi modern, termasuk komunikasi dan listrik. Pengaruh Maxwell dapat dilihat dalam berbagai aplikasi, dari radio hingga teknologi nirkabel, yang mengubah cara kita berkomunikasi. Di laboratoriumnya, Maxwell melakukan eksperimen yang mendemonstrasikan interaksi antara listrik dan magnetisme, menetapkan dasar bagi fisika modern. Maxwell juga dikenal karena first man yang terkenal, yaitu persamaan Maxwell, yang menjelaskan bagaimana listrik dan magnetisme saling mempengaruhi. Warisan Maxwell hidup terus dalam berbagai bidang ilmu, membentuk pemahaman kita tentang alam semesta. Dia juga diakui sebagai pendiri teori klasik radiasi yang membawa pemahaman baru tentang cahaya dan energi. James Clerk Maxwell juga terkenal karena kemampuannya menjelaskan berbagai fenomena fisika lainnya, termasuk teori kinetik gas dan distribusi energi partikel dalam gas. Karyanya yang revolusioner tidak hanya memengaruhi teori fisika, tetapi juga praktik di berbagai bidang ilmiah. Maxwell mengemukakan bahwa gas terdiri dari partikel-partikel kecil yang bergerak bebas dan saling bertumbukan dengan cepat. Teori kinetik gas yang dikembangkan oleh Maxwell memberikan pemahaman mendalam tentang sifat termal dan perilaku gas. Selain itu, Maxwell juga memperkenalkan konsep distribusi energi partikel yang menjelaskan bagaimana energi tersebar di antara partikel-partikel dalam gas. Kontribusi Maxwell dalam fisika mempengaruhi banyak aspek penting, termasuk pengembangan teori gas ideal dan hukum-hukum termodinamika. Pengaruh karya Maxwell dapat dilihat dalam berbagai aplikasi praktis, mulai dari teknik mesin hingga meteorologi. Dalam dunia modern, prinsip-prinsip yang diajukan oleh Maxwell tetap relevan dan menjadi dasar bagi banyak inovasi teknologi. James Clerk Maxwell, yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia fisika modern, meninggal pada 5 November 1879. Namun warisannya terus hidup dalam pemikiran dan inovasi. Penemuan dan teori Maxwell, terutama dalam elektromagnetisme, telah menjadi dasar bagi banyak perkembangan penting dalam fisika dan teknologi. Maxwell sering dianggap sebagai salah satu bapak fisika modern, berdampingan dengan tokoh-tokoh besar seperti Isaac Newton dan Albert Einstein. Berkat konsep-konsep revolusionernya, banyak teknologi modern, seperti komunikasi nirkabel dan perangkat elektronik, tidak akan mungkin ada tanpa sumbangsih Maxwell. Karya Maxwell, terutama persamaan Maxwell, menjadi fondasi bagi pemahaman kita tentang bagaimana listrik dan magnet berinteraksi. Dan pengaruhnya yang luas menjangkau banyak disiplin ilmu, dari teknik hingga astronomi, membentuk cara kita melihat alam semesta. Selain itu, pemikiran Maxwell tentang energi dan interaksi antar partikel membuka jalan bagi perkembangan teori relativitas oleh Albert Einstein. Enrico Fermi lahir pada 29 September 1901 di Roma, Italia, di tengah latar belakang sejarah yang kaya dan budaya yang berkembang. Dikenal sebagai bapak fisika nuklir, Fermi menunjukkan minat yang mendalam terhadap sains sejak usia muda. Karya dan penemuan Fermi dalam teori dan eksperimen memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang inti atom. Salah satu terobosan paling terkenal Fermi adalah penciptaan reaktor nuklir pertama di dunia yang dikenal sebagai Chicago Pile-Sano. Melalui penelitian dan eksperimennya, Fermi berhasil menjelaskan mekanisme fisi nuklir, membuka jalan bagi penggunaan energi nuklir. Fermi juga memainkan peran penting dalam proyek Manhattan, yang berhasil mengembangkan bom atom pertama selama Perang Dunia II. Setelah perang, Fermi terus berkontribusi pada perkembangan fisika partikel dan pengembangan akselerator partikel. Fermi juga dikenal karena kemampuannya menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam keheningan malam yang gelap, Enrico Fermi mengemas barang-barangnya, meninggalkan Italia dengan hati yang berat
namun tekad yang kuat untuk melarikan diri dari rezim fasis. Sesampainya di Amerika Serikat, Fermi langsung terjun ke dalam dunia ilmiah yang baru, menjalin hubungan dengan para ilmuwan terkemuka untuk turut serta dalam proyek Manhattan. Dengan kecerdasan dan dedikasinya, Fermi memainkan peran kunci dalam pengembangan bom atom pertama selama Perang Dunia II, mengubah arah sejarah dunia. Setelah perang berakhir, Fermi bergabung dengan Universitas Chicago, tempat di mana ia dapat melanjutkan penelitiannya dan mendidik generasi ilmuwan berikutnya. Di Institut Penelitian Sains di Chicago, Fermi menjalankan eksperimen inovatif yang membawa ilmu fisika ke tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan Fermi dalam fisika nuklir tidak hanya menjadikannya sebagai ilmuwan terkemuka, tetapi juga sebagai simbol harapan bagi banyak imigran yang mencari tempat aman untuk berkarya. Warisan Enrico Fermi tetap hidup melalui kontribusinya yang luar biasa terhadap sains dan teknologi, menginspirasi banyak generasi ilmuwan di seluruh dunia. Enrico meninggal pada 28 November 1954, meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia fisika nuklir dan partikel. Warisannya tetap kuat, menjadi fondasi bagi banyak teknologi modern yang kita nikmati saat ini. Kontribusi Fermi dalam pengembangan reaktor nuklir pertama di dunia membuka jalan bagi era energi yang baru. Penemuan Fermi tentang neutrino juga telah merevolusi pemahaman kita mengenai partikel subatomik dan interaksinya. Metode eksperimennya yang inovatif terus menginspirasi generasi ilmuwan baru untuk menjelajahi batas-batas ilmu pengetahuan. Fermi juga dikenal karena prinsip Fermi-Dirac yang menjadi dasar dalam statistik kuantum dan fisika partikel. Warisan Fermi melampaui fisika, dengan pengaruhnya terlihat dalam bidang teknologi informasi dan material modern. Setiap tahun, penghargaan dan seminar diadakan untuk menghormati kontribusi Enrico Fermi bagi sains dan teknologi. Menggali lebih dalam warisan ilmuwannya, banyak penelitian saat ini masih merujuk pada teori dan eksperimen yang ia kembangkan. Max Planck lahir pada 23 April 1858 di Kiel, Jerman, di sebuah keluarga yang terpelajar dan memiliki latar belakang akademis yang kuat. Sejak usia dini, Max menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang sains yang membawanya melanjutkan pendidikan di Universitas Munich. Di sana ia terpesona oleh kuliah-kuliah yang diajarkan oleh para ilmuwan terkemuka, menginspirasi keinginannya untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang fisika. Setelah menyelesaikan studinya, Max Planck mulai bekerja sebagai asisten di sebuah laboratorium, di mana ia mulai menyusun konsep dasar teori kuantum. Dalam upayanya dia menemukan bahwa energi cahaya tidak merambat secara kontinu, melainkan dalam paket diskrit yang disebut kuanta. Penemuan ini memicu revolusi dalam fisika, mengubah pemahaman dasar tentang cahaya dan materi di tingkat mikroskopis. Sebagai penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa, Max Planck dianugerahi hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 1918. Dengan penemuan revolusioner ini, Max Planck menantang pemahaman lama tentang fisika dan membuka jalan bagi para fisikawan besar untuk mengeksplorasi teori kuantum. Konsep energi kuantum yang diperkenalkan Planck menjadi titik awal bagi pengembangan ide-ide yang lebih kompleks di dunia fisika. Albert Einstein, dengan teori fotonya, memperluas konsep Planck dan menunjukkan bahwa cahaya dapat bersifat partikel maupun gelombang. Niels Bohr kemudian mengambil langkah lebih jauh dengan mengembangkan model atom yang menggambarkan elektron bergerak dalam orbit tertentu. Inovasi-inovasi ini tidak hanya merevolusi pemahaman kita tentang struktur atom, tetapi juga membuka jalan bagi teknologi modern seperti komputer dan laser. Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dan pertukaran ide dalam ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Dengan setiap penemuan baru, batasan-batasan yang ada dalam pemahaman kita tentang alam semesta terus dihancurkan. Akhirnya, warisan dari Max Planck dan pemikir-pemikir besar lainnya menginspirasi generasi berikutnya untuk terus mengeksplorasi misteri fisika kuantum. Max Planck, fisikawan Jerman yang revolusioner, dikenal sebagai bapak mekanika kuantum, meninggal pada usia yang sangat tua di Göttingen. Suatu pagi di Oktober yang sejuk, kota Göttingen diselimuti kesedihan atas kepergian sang ilmuwan besar yang telah mengubah pandangan dunia tentang atom dan partikel subatom. Dalam hidupnya, Max Planck mengembangkan teori kuantum yang menjelaskan perilaku energi dan materinya secara radikal berbeda. Pencapaian terbesar Planck, penemuan kuanta, unit terkecil dari energi, yang menjadi dasar bagi pengembangan fisika modern. Karya-karyanya membuka jalan bagi ilmuwan lain seperti Albert Einstein dan Niels Bohr untuk menjelajahi lebih dalam sifat misterius dari dunia subatom. Walaupun menghadapi banyak tantangan dan penolakan di awal karirnya, tekad Max Planck untuk mengejar kebenaran ilmiah tidak pernah pudar.
Dengan semangat yang tak tergoyahkan, ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada eksperimen dan bukti. Warisan Max Planck terus hidup dalam bentuk penghargaan Nobel yang diterima dan pengaruh mendalamnya terhadap generasi ilmuwan yang mengikuti jejaknya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian menikmati konten yang telah kami sajikan. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan dan topik apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, berikan jempol ke atas dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat untuk selalu berkreasi dan berbagi kebaikan. Tetap semangat dan jangan ragu untuk mengejar impian kalian, karena setiap langkah yang diambil membawa kita lebih dekat pada tujuan. Sampai bertemu lagi, mari ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru dan konten eksklusif. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya, tetap kreatif dan terus berkarya. Ingatlah bahwa setiap komentar dan dukungan kalian sangat berarti bagi kami dalam menciptakan konten yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas ini, dan bersama-sama kita bisa mencapai hal-hal luar biasa.